Kita wakil sebentar. Boleh. Kalau boleh tahu nama ini siapa? Saya Fajar Sidik. Dipanggil biasanya Fajar di sini. Gitu. Asal asli sini ya. Kalau domisili Jakarta. Jakarta. Oke, mungkin ini ada beberapa pertanyaan untuk mencari tahu tentang Boleh. komunitas pencinta musang ya. Boleh. Yang pertanyaan pertama itu kenapa memilih musang sebagai hewan peliharaan? Oke. Kenapa milih musang? Karena gue anti mainstream ya. Mungkin teman-teman di sini juga anti mainstream nih, yang biasanya kucing, dogi itu udah lumrah kemungkinan ya. Nah, kita di sini ngumpul menyatukan visi nih, kayak misalkan kita sama-sama pencinta musang gitu. Kenapa harus musang? Yaitu satu, musang itu hewan yang unik, exotic pet lah ya. Maksudnya hewan liar tapi bisa jadi hewan piaraan seperti ini. Jinak, lucu, nggak kalah sama kucing sama anjing gitu. Yang kedua itu sulit nggak sih melihara musang itu? Untuk pemeliharaan sangat-sangat mudah sih kalau menurut gue ya. Soalnya dia satu, makannya itu apa aja, omnivora. Cuman kalau misalkan udah jadi hewan piaraan kayak begini nih, itu basic kita paling kita kasih buah-buahan. Terus pupnya itu aromanya nggak menyengat banget, nggak kayak kucing ya. Bukan kita mengkotak-kotakan, tapi memang bener. Jadi apa yang dia makan itu yang dia keluarkan gitu. Saya misalnya ada memelihara musang di Indonesia sulit nggak sih mas? Enggak lah, mudah banget. Soalnya musang ini kan hewan asli endemik Indonesia ya. Jadi iklim, cuaca, segala macamnya itu udah memang Indonesia banget gitu. Jadi nggak yang susah kayak hewan-hewan impor segala macam. Jadi udah aman banget lah miara musang untuk di Indonesia gitu. Kalau musang sendiri itu pakannya apa sih mas? Tergolong hewan karnivora atau omnivora gitu? Kalau misalkan musang itu yang tadi gue jelasin di awal, musang itu omnivora, pemakan segala. Makanya kan dia kan ada kopi luwak. Nah, jadi kopi luwak itu ya musang gitu. Jadi si musang itu makan segalanya. Tapi kalau misalkan jadi kipan piaraan seperti ini, kita nge-push biasanya itu ngasih makan kayak pisang, paya, kayak ke buah-buahan. Terus kayak dikasih ayam itu paling seminggu sekali buat kebutuhan tubuhnya aja sih gitu. Kalau dari varian pakannya kan cukup beragam nih mas ya. Ya. Ada treatment khusus untuk kesehatannya si musang nggak sih? Ada. Kalau misalkan itu sekarang musang itu di pet shop itu udah menyediakan vaksin. Jadi musang-musang yang ada di sini nih itu mayoritas itu divaksin. Jadi kita memang udah menegaskan untuk memvaksin si musangnya biar imunnya dia itu lebih terjaga gitu, kuat dari segala macam penyakit. Untuk Mas Fajar sendiri pelihara berapa musang dan jenisnya itu apa aja mas? Kalau saya pelihara 2 jenis musang pandan dan musang bulan gitu. Musang ini ukurannya bisa sampai berapa sih mas? Untuk ini ukuran postur badan atau usia? Postur badan. Postur badan itu yang terbesar saya pernah lihat itu musang bulan sekitar 15 kilo. Lumayan besar sih itu. Memang kalau musang bulan itu terbesar kedua setelah binturong gitu. Kalau dari umur ini musang ini bisa bertahan sampai berapa lama ini? Yang aku tahu tuh ya, musang itu yang tertua yang ada di Jakarta itu umur 13 tahun. 13 tahun. Tapi menurut penelitian di Indonesia itu musang itu bisa sampai 20 sampai 25 tahun usianya.
Apa sih yang harus dihindari saat melihara musang itu? Yang harus dihindari untuk piara musang, kandang kotor. Maksudnya kebersihan itu memang harus dijaga. Kandang kotor itu nggak boleh, kelembapan itu harus dijaga. Terus makanan-makanan yang misalkan sudah lewat 1 hari, itu alangkah baiknya diganti. Seperti itu. Tips supaya musang ini bonding sama kita ada nggak sih? Oh, kalau tips kedekatan antara owner dan musang aja ya. Iya. Jadi kita kayak kasih makan lewat handspeed, terus diajak main seperti ini, diajak lari-lari gitu. Jadi sering interaksi aja sama si musangnya. Jadi dia makin lama kayak Iya, lama-lama kan dia kayak kenal kita sebagai ownernya gitu. kalau boleh tahu komunitas pecinta musang di sini sejak kapan itu Mas terbentuknya? Oke, komunitas ini namanya itu MLJ, MLJ. Musang Lovers Jakarta. Nah, gue jelasin dikit ya. Iya. Jadi MLJ ini terbagi dari 5 wilayah: Barat, Timur, Selatan, Utara, sama Pusat. Nah, ini Pusat, regional Jakarta Pusat, home base Danau Sunter gitu. Cuman sebenarnya kita di Monas sih awalnya. Cuman di Monas kan udah nggak boleh lihat bawa-bawa binatang gitu. Makanya kita pindah ke sini. Gitu. Terbentuknya sendiri Musang Lovers Jakarta itu dari 2012. Dari 2012 udah lumayan lama, udah 10 tahun lebih ya gitu. Apa aja sih kegiatan MLJ ini? Oh, MLJ kalau untuk kegiatan rutinnya setiap minggu itu kita mengadakan gathering nih kayak gini. Di masing-masing wilayah itu ada gatheringnya seperti ini gitu. Terus untuk setiap tahunnya kita mengadakan event seperti yang di bulan Desember kemarin itu kita habis ngadain event di Mangga 2 Square gitu. Oke, mungkin itu aja nih Mas Fajar Siap. yang ingin saya tahu gitu mengenai Siap. komunitas ini. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya. Siap, sama-sama. Terima kasih Mas. Thank you ya. Terima kasih juga ya. Thank you. Sukses. Ya, terima kasih atas videonya. Oke, jadi itu dia keseruan kami pada video kali ini. Saya Ahmad dan Hakami dengan NPM 2020 4350 0988 sebagai pewawancara. Saya Lona Iksan dengan NPM 2020 43500 744 sebagai talent koordinator. Saya Nova Paras dengan NPM 2020 43500 507 sebagai kameramen dan audio control. Perkenalkan, saya Singgi Kahar, NPM 2020 43500 162 sebagai editor, dan videonya belum habis loh. Jadi kita sendiri sebagai komunitas ingin ini kayak apa proyek buat itu kan udah banyak breeder nih peternak, jadi kita untuk stop hunting musang-musang liar, lebih kayak breeder farmnya sendiri gitu. Sama kayak kucing ada SKN ya, surat keterangan lahir segala macam namanya gitu. Jadi kita mau memperbaiki ke situ. Kalau dulu kan memang ya dapat dari mana kalau nggak liar gitu. Makanya sekarang udah alhamdulillah udah bagus, udah banyak breeder yang bisa nge-breed, ngawinin musang segala macam. Ya jadinya kayak begitu yang putih, yang mozaik segala macam. Iya.